Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dan kami akan menjelaskan tentang modeling data prediksi. Anggota kelompok 2 ada Ceridia dengan NIM 49, ada saya Natara Priscilla dengan NIM 57, dan ada Muhammad Royan Arosyid dengan NIM 62. Pertama, ada pengertian dari modeling data. Modeling data merupakan proses yang digunakan untuk menentukan dan menganalisis kebutuhan data yang diperlukan untuk mendukung struktur data pada penggunaan menganalisis, memahami data, mengidentifikasi pola, memprediksi data, dan membuat sebuah keputusan. Isi dari pembahasan kami hari ini ada mengenai pemahaman data, yang kedua exploratory data analysis, yang ketiga data pre-processing, yang keempat ada pembuatan model, yang kelima ada uji performa model, dan yang terakhir adalah pemilihan model terbaik. Untuk tahap pertama ada tahap pemahaman data atau eksplorasi kolom dataset. Pada tahap ini, eksplorasi data dilakukan dengan melihat kolom atau raw data yang dimiliki oleh dataset. Kemudian, eksplorasi data dengan format CSV yang kemudian akan dibaca oleh Python dengan fungsi pandas. Berikut adalah contoh dari pengerjaan di aplikasi Python. Selanjutnya ada exploratory data analysis atau EDA. EDA adalah proses menyelidiki dataset untuk menemukan pola dan anomali pencilan dan membentuk hipotesis berdasarkan pemahaman kita tentang dataset. EDA melibatkan pembuatan ringkasan statistik untuk data numerik dalam kumpulan data dan membuat berbagai referensi grafis untuk memahami data dengan lebih baik. Dalam penambangan data, exploratory data analysis atau EDA adalah pendekatan untuk menganalisis kumpulan data untuk merangkum karakteristik utamanya, seringkali dengan metode visual. EDA digunakan untuk melihat apa yang data dapat memberitahu kami sebelum tugas pemodelan. Selanjutnya, EDA memiliki beberapa teknik, yaitu yang pertama ada statistik deskriptif, yaitu mendeskripsikan atau merangkum data sehingga menghasilkan informasi secara umum tanpa bertujuan untuk menarik kesimpulan seperti nilai-nilai rata-rata, median, modus, standar deviasi, variansi, dan kecukungan. Statistik deskriptif ini dapat ditampilkan dalam berbagai bentuk seperti tabel, diagram, grafik. Selanjutnya ada univariate analisis, yaitu menganalisis kolom secara terpisah dan melihat distribusi datanya. Univariate analisis secara umum terbagi dua, yaitu numerik dan kategorik. Selanjutnya ada multivariate analisis, yaitu menggabungkan beberapa kolom dengan tujuan menemukan hubungan antara satu kolom dengan kolom lainnya. Selanjutnya ada data pre-processing. Nah, di sini kami menggunakan data yang sudah bersih dari atribut yang tidak dibutuhkan dari data yang berbentuk string dan diubah menjadi bentuk numerik menggunakan label encoder. Di sini sudah ada contohnya. Selanjutnya ada pembuatan model. Yang pertama itu dilakukan train test split untuk membagi dataset menjadi training set dan test set. Selanjutnya, setelah dilakukan pemisahan, akan dilakukan prediksi pada training set dan test set. Selanjutnya, digunakan script untuk menentukan hasil prediksi dari X atau test. Nah, selanjutnya itu untuk mengaktifkan fungsi klasifikasi naive Bayes dapat menggunakan script berikut, yaitu from sklearn naive Bayes import Gaussian NB. Selanjutnya ada model NB sama dengan Gaussian NB. Kemudian memasukkan data training pada fungsi klasifikasinya Naive Bayes. NB train sama dengan model LNB titik fit X train Y train. NB train titik plus underscore con underscore. Selanjutnya, untuk menentukan hasil prediksi data testing, dapat menggunakan script berikut. Nah, di sini sudah ada gambar dari pembuatan model. Next. Oke, selanjutnya ada uji performa model. Di sini setelah diperoleh nilai prediksi Y-pred, maka tahapan selanjutnya yaitu melakukan conversion matrix
Selanjutnya akan dilakukan perhitungan nilai akurasi, itu untuk menghitung nilai akurasi dari klarifikasi naive Bayes from SCLARN, Matrix Import Clarification Report Print, atau tulisannya clarification score report YTIS YPRED. Berikut ada contohnya SS-annya. Nah, dari pengujian di atas terdapat 5 data testing yang diperoleh dari 4 orang yang akan membeli komputer dengan tingkat akurasi prediksi 60%. Selanjutnya ada pemilihan model terbaik itu dengan model naive Bayes didapat dari akurasi sebesar 0,6 atau 60%. Itu contohnya ada di situ dari Python. Terus terakhir ada kesimpulan dari kita bahwa modeling data ini digunakan untuk menentukan proses mengembangkan model matematis atau komputasi yang dapat memprediksi nilai atau kategori variabel target berdasarkan nilai historis atau eksperimental. Modeling data prediksi adalah bidang yang sangat penting dan bermanfaat dalam berbagai domain aplikasi. Model data prediksi dapat membantu dalam mengungkap pengetahuan baru, mendukung pengendalian keputusan, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem atau fenomena yang diprediksi. Oleh karena itu, peneliti harus melakukan modeling data prediksi dengan hati-hati dan sistematis. Sekian dari video dari kelompok kami. Kurang lebihnya terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.